Shalom, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan kepada Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup. Kiranya kuasa Tuhan menolong dan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 678 ayat 1 dan ayat 2. Marhaposan ho tu Jehovah, marhaposan ho tu debatan, marhaposan ho tu Jehovah, marhaposan ho tu debatan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 30 ayat 15 yang berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Thomas, murid Tuhan Yesus, merupakan salah satu dari banyaknya umat manusia yang tidak mau percaya jika tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Itulah yang terjadi ketika murid-murid Tuhan Yesus yang lain memberitahukan kepadanya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dia tidak mau percaya jika tidak melihat Tuhan secara langsung di dalam fisik yang nyata, beserta dengan bukti-buktinya. Hal itulah jemaat Tuhan yang sulit kita tepis dari dalam diri kita umat manusia secara umum. Terkadang memang karena kita tidak melihat Tuhan secara kasat mata, kita menjadi kurang percaya kepada kemahakuasaannya, sehingga kita menjadi lebih percaya kepada hal-hal yang kelihatan daripada kepada kuasa Tuhan yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Sifat yang demikianlah yang dimiliki oleh umat Yehuda pada saat itu. Mereka sudah menjadi lebih percaya kepada ketangkasan kuda perang serta kepada perlengkapan perang lainnya daripada kepada kuasa Tuhan. Di saat mereka terancam bahaya oleh bangsa Babel, bangsa besar dan bangsa adikuasa saat itu, mereka lebih memilih berlindung, bernaung kepada kekuatan bangsa Mesir daripada kepada kuasa Tuhan. Hal itu terjadi karena memang mereka lebih yakin kepada hal-hal yang dapat dilihat daripada kepada Allah yang tidak dapat mereka lihat. Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, apakah firman Tuhan kepada mereka ketika mereka bersikap yang seperti itu?
Tuhan berkata kepada mereka demikian. Walaupun kamu naik kuda perang pilihan dan berlari dengan cepat, namun kamu akan lari, tetapi akan berujung kepada kebinasaan. Kamu akan lenyap. Dan jika kamu mau mengendarai kuda tangkas, maka kuda musuhmu akan lebih tangkas lagi, dan kamu kalah. Artinya jemaat Tuhan, di atas guru yang hebat, masih ada yang terhebat. Secanggih apapun perlengkapan perang kita, masih ada perlengkapan perang musuh yang lebih canggih. Setangkas apapun kuda perang kita, pasti ada kuda musuh yang lebih tangkas dari kuda kita. Begitulah ucapan Tuhan kepada umat Yehuda sebagai warning dari Tuhan, supaya mereka tidak meneruskan rancangan mereka yang seperti itu. Sebab bukanlah dengan cara yang seperti itu untuk bisa selamat, untuk bisa meluputkan diri mereka dari serangan musuh. Hanya ini satu-satunya cara yang harus mereka lakukan, yaitu kembali kepada Allah Bapa, percaya kepada kuasa Tuhan, tinggal tenang di bawah naungan kuasa Tuhan. Itulah kekuatan mereka yang sesungguhnya. Sebab jika mereka hidup seperti itu, maka Tuhan pasti akan memberikan kekuatan, memberikan perlindungan dan keselamatan dari tangan musuh. Namun sangat disayangkan, peringatan Tuhan Allah itu tidak mereka lakukan. Mereka masih tetap juga memilih untuk berlindung kepada kekuatan bangsa Mesir. Akhirnya saudara-saudara jemaat Tuhan, mereka harus menuai pahitnya kehancuran. Yang mereka anggap bisa menyelamatkan, ternyata itu rapuh. Bangsa Mesir itu kalah terhadap bangsa Babel. Di atas langit masih ada langit. Di atas kuasa bangsa Mesir masih ada bangsa lain yang lebih berkuasa. Tetapi kalau kuasa Tuhan yang mereka andalkan, tidak akan ada lagi kuasa lain menjadi tandingannya. Semua kuasa akan tunduk di bawah kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, Paulus pernah berkata demikian, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31b. Peringatan Tuhan Allah kepada umat Yehuda yang lebih percaya kepada kekuatan manusia, kepada senjata perang daripada kepada kuasa Tuhan ini, juga menjadi peringatan Tuhan kepada kita pribadi lepas pribadi masa kini, supaya kita juga tidak lebih percaya kepada kuasa lain daripada kepada kuasa pertolongan Tuhan. Sebab selain kuasa Tuhan, semua kuasa yang lainnya tidaklah layak untuk kita andalkan sebagai penyelamat hidup kita. Hanya Tuhanlah penolong yang telah terbukti. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan sesungguhnya tangan Tuhan tidaklah kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang terkasih, apabila Tuhan Yesus menawarkan pertolongannya kepada kita dengan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Matius 11 ayat 28, Mazmur 50 ayat 15. Kalau demikian penawaran dari Tuhan Allah kepada kita, janganlah kita tidak menuruti penawaran ini. Janganlah kita tidak menuruti ajakan Tuhan kita itu, supaya kita sungguh-sungguh beroleh pertolongan dan keselamatan. Sebab setiap janjinya pasti digenapinya. Kalau Tuhan berjanji akan menyelamatkan, maka itu pasti terjadi, karena kuasanya sanggup untuk menjaminnya. Jadi jemaat Tuhan, apabila kita butuh pertolongan di saat hidup kita terancam bahaya, di saat kita mengalami krisis kehidupan, maka marilah kita menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan dengan iman percaya kita kepadanya yang disertai dengan hidup yang bertobat. Maka niscaya kita akan selamat
dan menang. Marilah kita menaruh percaya kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Dan marilah kita serahkan hidup kita kepadanya, serta berlindung di bawah naungan kuasa-Nya. Maka kita akan tinggal hidup damai sejahtera. Sebab tidak akan ada lagi kuasa yang dapat menandingi kuasa Tuhan tempat kita berlindung. Jika kuasa Tuhan yang kita andalkan dan kepadanya kita berharap, maka kita akan dimenangkan dan diselamatkan dari ancaman yang kita hadapi. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu kepada kami dan keluarga kami saat ini. Kami boleh bangun dalam keadaan selamat. Terima kasih juga buat firman-Mu ya Bapa, yang telah menyapa kami pada hari ini untuk mengingatkan kami bahwa hanya Engkau-lah sumber pertolongan bagi kami. Hanya Engkau-lah sumber keselamatan di dalam kehidupan kami. Kasihani kami Tuhan, kasihani kami Bapa. Biarlah kiranya kuasa-Mu yang selalu menaungi kami, untuk melindungi, untuk menyelamatkan kami. Dan bukalah hati kami ya Bapa, untuk selalu percaya hanya kepada-Mu saja, untuk mengandalkan hanya kuasa-Mu sebagai penyelamat, sebagai pelindung bagi kami. Karena Engkau-lah Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, yang maha kuasa, yang bisa menjamin keselamatan kami, menjamin pertolongan untuk kami. Tolonglah kami ya Bapa atas segala pergumulan kami. Tolonglah kami Bapa atas segala tantangan-tantangan persoalan kehidupan yang kami hadapi. Selamatkan kami ya Tuhan, luputkan kami dari segala kesesakan hidup yang kami alami. Ya Tuhan Yesus Sang Maha Tabib, Gembala yang baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami sedang sakit saat ini. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, lawatlah mereka lewat kuasa yang ada pada-Mu, sebab lawatan-Mu lah yang membuat mereka menjadi sembuh. Kasihanilah mereka Tuhan, pulihkanlah kembali kesehatan mereka. Ya Bapa, kami mengucapkan syukur atas berkat perlindungan dan kekuatan yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebaikan-Mu selama ini kepada mereka. Dan saat ini kami memohon kepada-Mu, berikanlah kiranya berkat, umur yang panjang, kekuatan, kesehatan, dan sukacita kepada mereka. Ya Bapa yang baik, hari ini kami mau melakukan aktivitas kami pribadi lepas pribadi. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa untuk kami. Kami mohon perlindungan dari-Mu. Kami mohon berkat-Mu. Kami mohon campur tangan Tuhan dalam setiap aktivitas hidup kami. Biarlah kiranya Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau melindungi kami. Lindungilah anak-anak kami. Lindungilah keluarga kami ya Tuhan. Lindungilah saudara-saudara kami. Di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah doa permohonan kami ini. Amin.